Selamat malam BNS Squad. Kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horor. Percaya atau tidak, mereka ada. Malam ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber yang punya profesi sebagai seorang angler atau pemancing ikan ya, yang lebih kerennya angler begitu. Kisah horor seorang angler akan kita bahas di sini. Seperti apa kira-kira ya? Karena pasti menarik sekali untuk diketahui siapa saja yang mereka temui. Dalam hal ini mereka di sini adalah makhluk astral. Saya langsung saja menyapa narasumber saya, ada Kakak Patrick Adrianus Manek. Halo Kakak, selamat malam. Malam Kak. Akrabnya disapa Kak Ade ya? Kak Ade. Iya, Kak Ade. Apa kabar Kak? Baik, aman-aman saja. Luar biasa. Kakak udah jadi angler ini sejak kapan Kak? Saya dari posisi hobi angler itu sebenarnya dari SMA. Oh, iya, dari SMA. Kurang lebih tahun 1994 ya sampai sekarang. Gitu. Belum pernah loh ada narasumber kami yang duduk di sini terkait dengan kisah horor ketika memancing, dan Kak Ade ini salah satunya. Tapi sebelum saya masuk ke situ nih Kak Ade, dari cerita yang Kak Ade kirim di baomong_nonstop@gmail.com itu ada beberapa cerita yang menurut saya ini menarik dan menyeramkan. Mulai dari awal kisah, Kak Ade mulai bisa melihat makhluk astral dengan adanya kecelakaan yang terjadi gitu, hingga akhirnya terbawa dengan di dalam hobinya Kak Ade sendiri begitu. Karena kan pasti datang ke tempat yang berbeda-beda untuk pantai yang ada di NTT ini ya, Kota Kupang lah ya pastinya ya. Nah, saya ingin tahu terlebih dahulu nih kisah pertama, trigger yang membuat Kak Ade mampu melihat makhluk astral. Itu karena di kisah awal tuh Kakak. Jadi begini Kak, kurang lebih sekitar di tahun 2010 itu saya mengalami kecelakaan. Jadi mau bilang maut ya, memang maut karena posisi motor versus Damri di salah satu universitas yang ada di Kota Kupang. Itu jadi dari tempat kerja saya pulang kurang lebih jam 3 sore, jam 3 saya pulang, itu saya melihat Damri di 2 jalur di dalam kompleks itu. Di tengah-tengahnya itu ada satu bunga bougainville. Tapi saya heran, dari angle itu saya tidak bisa lihat Damri yang begitu besar, dan Damri juga tidak bisa lihat. Jadi kita pas-pasan. Jadi dengan kecepatan tinggi saya ditabrak telak, dan saya juga menabrak dia telak. Baik. Jadi itu kejadian pertama yang buat Kak Ade akhirnya mulai bisa melihat. Iya. Melihatnya di rumah sakit dulu atau bagaimana? Pemulihannya seperti apa? Posisi di rumah sakit pada saat itu belum sebenarnya. Belum. Jadi dalam keadaan kondisi saya 2 tahun itu tidak melihat. Belum. Ya, belum, karena belum keluar rumah dan belum bisa ini jalan-jalan. Orang belum bisa jalan-jalan. Pemulihan dari 2 tahun pemulihan. Setelah saya sudah mulai, orang bilang enak, badan sudah mulai enak, luka-luka sudah mulai sembuh, sudah mulai kering. Itu saya di malam hari itu saya lihat kayak biasa bayangan-bayangan lari gitu, kayak terbang-terbang gitu. Tapi saya juga tidak pusing. Saya bilang mungkin ini biasa kalau mata kayak gini, kayak ada bayangan, mungkin saya pikir mungkin begitu aja. Tapi kok tiap hari begini? Tiap hari ya? Tiap hari. Jadi kayak ada yang aneh. Bilang kok ini kenapa ya? Kita punya kayak macam biasanya tuh kayak pikiran tuh kayak tambah untuk lihat feeling itu cepat gitu. Iya. Beta kalau pada waktu itu ya dulu tuh parah. Sama sekali Sony tahu apa-apa, tapi kok kayak feeling cepat. Merasa tambah peka begitu. Jadi beta Sony lihat begitu, beta Sony percaya. Mungkin ini bayangan orang kebetulan. Tapi kok beta jalan, kok ada yang kecil-kecil. Ada juga kecil-kecil. Kecil-kecil. Tapi cepat. Aku bilang, jangan sampai ini yang orang bilang makhluk kecil itu. Begini. Persetan sampai tahu. Persetan. Habis satu kali sampai tetangga, orang bilang tetangga punya tante meninggal tuh di daerah Flores. Daerah Flores itu. Jadi kita kan Sony kenal tantenya dia di sebelah rumah, jadi meninggal.
belum tahu di sini kabar belum sampai. Jadi kita kasih tahu di teman, di depan itu kan ada parkir, teman ada kebetulan ada parkir motor 2 di situ. Jadi ada satu ibu-ibu duduk di atas motor. Jadi kita bilang sama teman tetangga, kita bilang, weh, siapa tuh yang di depan situ? Dilihat, soalnya ada, bilang, ada di situ satu. Ini mama-mama, ciri-ciri begini-begini. Langsung dia pikir, itu kayak beta pun tante di Flores. Jadi bilang, ini tuh soalnya tahu. Sejak kapan beta ke Flores? Untuk lihat pun tante. Akhirnya hampir siang telepon, mamanya itu meninggal, memang di sana. Jadi saya bilang, ya itu mungkin sudah dia itu ciri-ciri begini. Benar, bilang, beta kan soalnya tahu. Jadi ya itu mungkin beta kasih tahu supaya kamu jangan istilahnya informasi kabar toh. Kak Ade, kita lanjut langsung ke kisah mistisnya aja ya, kisah horornya Kak Ade ini selama memancing. Ada berapa banyak pengalaman mistis yang paling diingat sampai dengan saat ini? Di mana dan itu bertemu dengan makhluk yang seperti apa? Iya, jadi posisi kalau saya mancing di selatan, biasa barengan sama teman itu, saya bertemu ada juga sosok laki-laki, laki-laki, kakek-kakek. Itu juga saya ke sana, mungkin memang tempatnya. Sebenarnya kita ke sana tuh kan itu tempatnya dia. Hanya kita kan bertamu ke situ. Jadi karena memang kita memang niatnya mancing, bukan niatnya cari-cari itu barang, orang-orang itu, orang entah itu sosok apa tidak. Niatnya memang mancing. Jadi ke tempat itu sering ketemu. Setelah ketemu, ya saya sapa aja. Misi om, misi tante gitu saya. Jadi kalau saya melihat dia kalau mukanya sedikit marah, saya sama teman saya kasih tahu sama teman, geser lokasi. Oh begitu. Nah, geser, jangan situ geser. Karena kita kan ke sana kan kurang lebih bisa 20 orang, 10, tidak pernah 1-2 orang. Kalau mungkin dari pagi sampai sore boleh, tetapi kalau di malam hari kita sekitar belasan sampai puluhan orang kita ke situ. Jadi saya sering geser. Jadi kalau saya lihat di sana kakek itu, dia sebenarnya baik, tetapi bentuknya manusia. Tapi beta tahu bahwa itu kalau Sony injak tanah, tapi beta sudah tahu. Iya, benar. Beta sudah tahu. Tapi dia juga pada waktu mancing itu ada ombak dia lari. Itu yang beta kadang-kadang beta ketawa. Sebenarnya beta soalnya takut, tapi beta lucu. Beta ketawa, beta bilang, kapok lu. Lu mau lebih dari kuasa Tuhan. Ini siapa cipta. Tetap dia lari. Jadi di situ beta selalu yakin. Kalau beta lihat makhluk, beta lihat bahwa beta bilang, orang Kupang bilang, lu mau lebih dari Bapak tua di atas. Betul. Kalau lebih, beta akui. Kalau lu sendiri seombak lu takut. Lu lari juga. Ombak 3 meter berarti lu juga takut. Sama beta juga takut sama ombak, berarti sama dong. Beta pikir begitu. Habis itu kita bergeser lagi ke selatan, ke sana kita mancing. Itu kita mancing itu Kak setiap minggu. Setiap hari Sabtu kan kita semua kan kerja. Udah kerja, sudah capek. Jadi kita punya weekend tuh di hari Sabtu. Sabtu, Minggu pulang. Jadi kita lebih banyak tuh kita nginap. Kita jarang untuk kita pergi pagi pulang siang, tidak. Kita nginap, berkemah, buat api unggun, masak di sana gitu. Jadi kalau di Laut Selatan itu pernah kita salah camp. Kita salah camp. Kita campnya di gua. Karena kan agak angin. Selatan tuh memang daerahnya memang ombak besar, angin kuat, kencang. Salah camp. Buat tendanya kita buat di antara ini gugusan batu. Tapi di dalam gugusan itu ada pintu mulut batu. Tapi kita pikirkan ke sana kan posisi sore, jadi masih terang. Jadi ini aman. Maksudnya kalau kita manusia, kita berpikir bahwa kan kalau keliling gini tembok kan kita tidak dingin. Berpikirnya seperti tidak dingin, tidak terlalu kena angin. Tetapi soalnya pikir sampai bawah malam nanti gimana? Jadi ternyata di malam hari saya lihat ke atas, kita posisi jam 2 malam semua sudah capek toh, mau tidur. Pertama tas
anjing saya itu dipukul, pak dari atas jatuh, pak. Jadi sudah main fisik nih. Interaksinya Interaksi, fisik ya? fisik, pak. Jadi ada kebetulan beberapa teman yang masih sama-sama minum kopi toh, minum kopi karena ada yang mau mancing pagi, jadi masih duduk minum kopi. Serentak yang lain juga bangun, ada apa tuh? Beta panggil, abang ada apa tuh abang? Kita bilang sudah tuh usah pikir. Jadi semuanya karena posisi sudah rasa kayak soneng enak dari itu lubang itu lingkaran gua keluarlah semua. Beta bilang sudah tidur bukalah itu tenda, lepas bukalah di pinggir laut biar terbuka sah. Buka di depan pasir depan laut yang ada pelataran gitu. Jadi gua dari situ aja tidur di situ, biasanya pakai tenda atas soalnya bapak yang penting bisa tidur kan udah mulai pagi. Jadi saya pada waktu dia pukul itu saya sempat buru dia kak. Wujudnya seperti apa? Nah, jadi wujudnya dia kalau mau bilang tinggi sonnya tinggi. Sonnya bilang tinggi sampai 3 meter 4 meter sonde lah. Ya kurang lebih beta feeling 2 meter lebih. Itu tuh badannya itu dia di posisi di bambu-bambu. Kan ada kumpulan bambu di situ, gugusan bambu ya kita. Itu kan daerah hutan. Jadi ada gugusan bambu. Jadi teman semua lari, beta lari ke dia. Maunya kenapa lu buat begini? Kejar malah ya. Lu kalau buat begini, memang sebenarnya beta juga takut sebenarnya. Kalau bilang mau untuk orang tua bilang bakal lain, beta mau caranya gimana? Bakal lain pukulnya sebenarnya mungkin pukulnya pakai apa? Kalau manusia sih oke toh Pak. Jadi beta pergi ke dia, pokoknya beta mau nongkrong sah, tegur bahwa jangan begitu. Kita sini kan lihat mancing, bukan ganggu. Jadi dia hanya posisi badannya berbulu Kak. Jadi bulu, bukan posisi orang bilang yang itu seperti genderuwo. Bukan ya? Sebenarnya yang saya lihat tuh sebenarnya bukan juga. Dia tuh sebenarnya manusia. Sebenarnya itu saya pikir itu jin. Jadi wujudnya itu dia manusia, tetapi memang kayak siluman ya? Iya, dia bisa berubah. Dia berubah bentuk gitu. Jadi saya bilang, ini sudahlah. Jadi saya ke dia. Jadi kurang lebih sekitar 2 meteran. Saya ke pohon bambu itu. Saya bilang, teman-teman tuh kan lihat, ada ke situ buat apa? Saya ke situ langsung ini gelap. Saya bilang, kita sini buat mancing, lu ganggu-ganggu. Kita kan kalau memang di situ ya salah ya minta maaf. Kita hanya untuk mancing niat kita. Dia hanya ngomong, hanya begini Kak. Kalau beta mau kasih tahu ngomong itu dan dia seperti yang mau bilang geram gitu tuh. Iya. Dia begitu. Siluman itu. Siluman. Jadi dia hanya gitu saya beta bilang, biarin dulu. Beta kan begini, intinya jaga teman-teman. Udah kita pindah biarin dia itu memang di situ itu pintunya dia mau masuk tidur, kita menghalangi di posisi jalannya. Jadi bilang sudah salah kita juga, kita pertama kalau ke tempat kita tidak permisi dan kita tidak survei lokasi, makanya datanya ke sorean, makanya orang bilang tapa-tapa sudah di sini sudah. Padahal ternyata di malam hari begitu Kak. Iya, tempat tinggal mereka. Jadi itu dia kenapa harus saling menghormati, saling menghargai juga kita dengan mereka ya. Gitu. Selain pengalaman itu bertemu dengan sosok siluman yang berbulu itu ya, ada lagi sosok makhluk astral lain dan kakek tadi selain itu? Kak, kalau di posisi kita mancing di laut utara, itu tuh saya pernah didatangi oleh noni Belanda. Didatangi? Didatangi. Didatanginya itu seperti apa Kak Ade, si noni Belanda ini? Jadi kita sedang mancing. Sebenarnya dia udah di belakang, di antara pohon. Di belakang kebetulan ada pohon-pohon petes. Itu jam berapa tuh? Itu sekitar jam 1 malam. Iya, jam ganjil. Jam ganjil, jam 1 malam. Jadi saya sudah lihat. Saya sama teman berdua buat api karena sepatunya basah. Jadi saya bilang, buat api sepatu basah gini, mendingan sebentar setengah mati lah. Saya kira kan ombak tuh kan basah kuyup, makanya biar api biar kering, sebentar tidur enak. Ternyata dia udah ada di belakang Kak. Dari pohon petes. Saya lihat, ini manusia apa? Ini bukan manusia. Cantik Kak. Jadi aku lihat ke laut, dia di belakangnya aku. Jadi
kurang lebih berapa menit saya balik belakang, dia semakin dekat, jadi saya bilang, kok saya sama teman tuh, tinggal kita lari, apa salahnya? Mungkin paling jatuh di pasir saat itu, paling kan luka. Jadi dia datang, dekat, memang dia malu, dia juga dia sangat malu. Gitu. Jadi dia mau dekat, saya sudah pikir ini dia mau kasih pesan apa gitu. Jadi saya bilang, aku ini tambah maju terus. Dia tambah maju, tapi saya lihat karena saya agak berani itu karena mukanya tuh cantik kan. Iya. Sonde buruk ya, ada sonde tunjuk yang buruk ya. Baru sonde ini kesan pertamanya itu sonde. Kan aura bisa terlihat dari aura mereka kalau mau berbuat jahat, mau gitu kan. Dia bersahabat. Ramah sekali kan. Jadi beta juga sonde terlalu takut sih karena begitu beta aman sah. Jadi dia dekat, semakin dekat kurang lebih sekitar 3 meteran kak. Dia senyum, dia lempar senyum duluan. Jadi saya juga senyum. Misi dia juga. Tapi dia sudah ngomong kak, dia gini sah. Jadi beta soalnya enak sama teman tuh, takutnya kalau beta sih aman, kalau beta dia lembut, tapi kalau teman dia jahat ya kita sama-sama tim. Satu nanti ada apa-apa kan sudah enak. Jadi beta bilang sama teman, gak usah pindah. Dia halangi beta kak. Ada satu pohon ini palem laut. Palem laut. Ya. Dia pinggir laut, dia gini agak sedikit. Dia di atas gitu kakinya begini kan. Iya. Nah, jadi dia kakinya duduk baru, tapi dia nih posisi manja baik dan saya sudah tidak takut, sudah aman sah. Jadi karena dia tuh jalannya, dia blok saya tuh di jalan setapaknya saya mau kembali ke base camp. Dia persis tidak mau ya. Nah, dia tidak mau. Jadi saya juga ini mau bikin apa sama dia. Jadi saya bilang, misi miss. Saya bilang miss. Saya bilang misi miss. Dia gini sah, begini dia gini. Jadi teman beta tanya, adik, lo ngomong apa? Sudah jalan sudah. Wih. Jadi teman agak takut, tuh sudah mulai curiga. Ini dia mulai, tapi dia sudah dikasih tahu saat, kasih tahunya kok jam begini. Sebenarnya biasanya pagi. Dia bilang sudah jalan, saya bilang misi bis. Dia bilang sudah, dia aman. Saya dilihat beta agak putih, tau apa agak hitam, makanya dia kurang suka di sana yang putih beta nih. Mungkin dia bukan kerabat, jadi sudah aman saya. Yang penting dia aman. Nah. Jadi beta bisi, dia begini. Jadi beta lihat dia terus, dia bilang semoga soalnya ikut. Ternyata kita pada waktu kita itu kak. Itu kita tuh kalau ke lokasi yang belum pernah kita pergi kunjungi itu kak, kita tuh kan biasanya kita konfirmasi dengan masyarakat atau teman yang kenal orang sekitar situ kak. Biasanya kan seperti itu, harusnya begitu juga kan. Ini kali kak kita bawa itu tempat memang sedikit kurang bagus, memang ceritanya kita sudah tahu, tetapi kita bawa RT kak. Yang mancing itu sama-sama kita RT loh. RT situ kita bawa karena dia hobi mancing juga. Jadi kita kenal di tempat itu, dia bilang dia mau mancing, kita pergikan siang, bilang malam kita sama-sama, dia ikut. Dia buka jalan, makanya dia ke situ tempatnya Miss tuh. Saya sudah lihat dia di depan, dia buka jalur, dia kasih bakar rokok dan dia entah dia punya kemenyan. Makanya saya sudah lihat, saya bilang biarlah kan dia orang sini. Iya pasti tahu lah. Tahu. Tapi teman-teman besok yang penting kita kan mancing. Iya. Acaranya kita mancing, bukan kita cari-cari hal-hal gini. Iya. Pagi, jadi dia setelah saya mau pulang tuh kak dia senyum, dia sebenarnya mau kasih saya, kalau saya tunggu sedikit dia mau kasih saya ini pesan. Nah. Sebelum kak pulang kan balik lagi tuh ya ke kampung di daerah situ desa tersebut, bagaimana sampai kak Ade bisa tahu bahwa ini noni Belanda? Dilihat dari rupanya atau seperti apa itu? Iya kak, dari rupanya, posisinya dia punya pakaian tuh memang identik sekali dengan noni Belanda dan posisi bukan orang sini, bukan asli orang Kupang. Kelihatan kan ya, dari kulit. Orang Kupang. Nah, dia putih. Sanggul. Belanda lah. Sanggul kayak kayak bangsawan. Gaun dong. Gaunnya warna putih. Oh, gaun. Ya, warna putih. Dia pakai kaos kaki putih. Kaos kakinya putih, gaunnya itu ada renda emas di paling bawah. Itu renda emas. Renda emas itu. Jadi dia hampiri saya, dia langsung
senyum. Jadi saya juga yang balas-balas senyum lah. Dia senyum ya aku senyum. Dia senyum 2 kali, saya senyum 2 kali. Sekarang mau ngomong sama dia, mau ngomong apa? Terus tadi katanya dia sempat menyampaikan mau pesan gitu. Dia mau pesan, tapi kan saya tidak mau kasih kesempatan untuk dia mau ngomong. Karena saya sama teman, kalau saya ngomong dengan dia, nanti teman bilang, ada nih omong sama dia, omong apa nih, omong sendiri nih. Kasihan teman nanti. Ketakutan. Jadi saya bilang, ya sudah, go pindah lokasi, pindah ke sebelah, ke base camp. Balik lagi ya ke base camp. Dan paginya tuh Kak, kita kesana kan sama orang situ. Sama kebetulan dia RT situ. Jadi saya tahu, dia juga bisa, setidaknya bisa melihat, merasakan. Saya sudah tahu, saya ke dia. Padahal saya baru kenal dia itu sore. Paginya saya tanya dia, saya bilang, Om, tadi malam tuh siapa? Dia kaget, dia bilang apa? Beta bilang, Om, tadi malam tuh siapa? Dia langsung lihat ke Beta. Kakak juga lihat, dia bilang, oh itu siapa? Dia bernama siapa? Kak, dia bernama Miss Julio. Namanya Miss Julio. Tahu namanya. Dia pernah di situ mati karena di. Baik. Jadi sebenarnya dia tuh orang baik. Dia orang baik, hanya zaman dulu dan mati di situ, dan dia masih tetap di situ. Dan saya tahu namanya. Saya bilang, saya sudah tahu namanya Julio, tapi saya mau cari tag benar di Pak RT. Saya bilang, Pak RT itu siapa? Noni Belanda. Dia bernama Julio benar? Dia bilang, kok kakak bisa tahu? Dia bilang, iya, hanya beta mau siapa tahu beta karang-karang nanti Pak RT bilang katong sembarang di tempat. Pak RT juga bilang, kakak benar kakak. Dia bernama Miss Julio. Dia bilang, oh tadi malam tuh beta ketemu, langsung dia bilang, makanya kakak jalan tuh beta di depan tuh, beta ada ngomong-ngomong. Orang bilang boto-boto, boto-boto biar supaya kakak dong pancing aman, jangan ada mengganggu kakak dong. Dia bilang, beta sudah curiga dari pertama begitu. Tapi aman ya, tapi aman, di tempat itu aman. Jadi dia juga selain dia di situ, dia juga menjaga tempat itu ya. Dia menjaga. Miss Julio. Ada satu kisah juga yang tadi sempat Kak Ade cerita tentang satu kampung begitu ya? Iya. Yang itu di daerah mana Kak? Itu di daerah utara. Utara juga? Kurang lebih daerah dari itu masuk ke Kecamatan Angfoang ya. Kecamatan Angfoang itu ya? masuk dalam wilayah Kecamatan Angfoang. Itu di situ dulu pernah terjadi ini apa seperti wabah penyakit. Itu satu kampung itu kena semua karena mungkin dulu di situ tidak ada obat untuk cepat untuk ke tempat pengobatan gitu. Jadi satu kampung itu mati. Dekat pantai? Dekat pantai. Jadi posisi kampungnya persis di pinggir pantai. Jadi kita ke situ. Kita masuk di situ karena di situ kan memang ikan di situ banyak Kak. Jadi dari pinggir saja kalau kita mancing itu kita kalau bawa pulang itu cool box Kak, full. Jadi kita ke situ. Sampai di situ malam harinya kita buat kemah, kita sambil ada yang makan, ada yang santai-santai, yang lain mancing. Aku mancing sah. Ini masih jam 10 nih, mancing sama teman berdua. Jadi kita gerilya tempat tuh kan, kalau mancing itu kan jauh-jauh. Jadi posisi bisa dari radius 1 kilometer. Begitu. Jadi dari tempat base camp 1 kilometer, 500 meter. Untuk cari spot ikan gitu. Di tempat itu saya bertemu di jam-jam itu sekitar jam 1 Kak. Itu satu kampung tuh turun dari gunung. Itu kayak orang bilang apa ya? Drum yang dilepas dari gunung yang bergelinding gitu. Iya, bergelinding yang gemuruh. Gemuruhnya. Gemuruh. Tapi cuma Kak Ade yang dengar. Iya. Jadi turun kayak langkah kaki yang banyak orang gitu tuh. Jadi saya langsung lihat. Gitu. Saya lihat.
mereka bukan langsung menghampiri toh Kak. Jadi posisi masih malu-malu di antara saya lihat satu di antara pohon, yang lainnya masih di semak-semak lihat gini. Ya saya bilang biarin, so kita kan memancing. Jadi saya tahu bahwa satu ini kakek dengan pakaiannya tuh adat. Saya mungkin tahu itu ketua adatnya, ketua kepala kampungnya. Diwakili datang ke saya. Jadi datang dengan pakaian sarung, dengan ini bukan manusia? Bukan manusia Kak. Dengan sarung putih, dengan renda di kaki, sarung adat Timur, datang dengan ikat kepala, dengan ada parang di pinggang, datang. Saya kira ini mati sudah. Ini jadi apa nih? Dia datang, ternyata dia lihat alat pancing kita Kak. Kenapa? Dia keliling alat pancing saya, dia berdiri, dia tangannya di belakang gini, dia lihat keliling gini. Dia kayak aneh gitu. Oh mancing tuh gini ya, dengan teknologi canggih, begitu. Dengan pakai alat ya, bukan mancing pakai senar yang dibuang gini, bukan, pakai alat. Jadi dia bingung juga. Dia putar sama dia lihat alat pancing kita, lihat keliling, dia angkat kepala gini. Bisa juga, maksudnya. Saya bilang, ada ya alat dia kurang lebih sekitar jam 2 tuh Kak, jam 2 saya sudah capek juga karena udah mancing, udah malam, capek kan, kita jalan juga jauh tuh Kak, di arah utara situ kurang lebih jalan 3 jam perjalanan. Kita capek jadi mau istirahat sudah, jadi tetap stick pancing kita tetap dikasih umpan, dikasih orang bilang berdiri gini, tetap kita tidur. Ada tiduran begitu Kak, satu laki-laki datang ke belakang, dia elus rambut saya gini, kan saya tidur di pasir, dia gini, saya lihat begini, saya lihat ke atas gini, dia stop, dia langsung balik ke belakang. Saya bilang baik juga ya, ada yang tidur begini elus-elus, enak juga. Jadi dia elus habis, kurang lebih saya ingat tuh Kak, di jam 3 tank itu dipanggil, semuanya hilang Kak. Di jam 3 tuh, saya ingat di jam 3 pas tuh dari ketua sukunya dipanggil dengan seperti suara mereka kasih seperti apa orang bilang aba-aba, kayak tiup gitu, kayak seperti kayak gitu tuh Kak. Semuanya tahu itu kodenya untuk naik sudah, karena udah mau pagi. Oh iya. Kak, itu yang naik dari gunung tuh Kak, kembali ke atas tuh Kak, bukan satu orang. Saya bilang ternyata begini ya. Ada juga ya. Ada juga bukan begini. Hanya di dunia nyata saja, tapi dunia mereka juga ada kampung, ada juga kampung. Pasukannya, masyarakat. Jadi itu adalah masyarakat yang meninggal karena wabah penyakit tersebut. Kak. Mereka tetap stay di situ. Tetap stay di situ Kak. Oh wow, mengerikan juga ya tempatnya. Ratusan orang Kak. Tapi bersyukurnya mereka tidak melakukan sesuatu yang jahat atau sesuatu yang melukai ya. Para pemancing yang ada di situ juga begitu ya. Tapi sejauh apa yang Kak Ade cerita, semuanya rata-rata baik-baik semua ya. Bersyukur Kak Ade bisa bertemu. Pernah tidak bertemu dengan di tempat pancingnya itu yang jahat dalam tanda kutip? Itu tepatnya juga di utara Kak, masih masuk kecamatan Fongan, tapi lebih ke timur. Dari timur ke arah utara itu berarti ya mendekati ke daerah Nekliu lah, ke situ, ke sana. Di situ ada satu tanjung Kak. Itu satu tanjung, itu memang spot ikan. Tempat para angler juga mancing dari dulu di situ. Nah, kita sana, jalannya jam 9 malam, sampai sana kurang lebih jam 1 malam. Langsung turun ke TKP itu, tempat mancing itu. Kita langsung, karena memang sudah kepingin mancing, langsung ambil alat, langsung mancing.
tidak peduli lagi. Pokoknya yang penting mancing dulu. Ini pas jamnya nih ikan makan. Jadi aku sama teman lagi turun. Udah, ayo mancing. Ternyata pada waktu saya mancing di situ ada satu sosok, Kak. Dia berkepala kerbau. Saya kira kerbau piaraan orang, Kak. Jadi dengan suaranya yang garang, saya dengar dia memang mau menyerang. Tapi kebetulan, Kak, malam itu kita ke situ kan purnama, Kak. Terang. Purnama full moon. Jadi terang. Dia dari depan gua, di belakang itu kebetulan ada gua, Kak. Jadi dia di antara, Kak. Dia di antara gelap dan terang sekali. Dia sone mau untuk maju, untuk masuk ke terang. Untungnya dia di gelapnya itu, batasan gelapnya itu. Saya lihat kok ini pasti sapi atau kerbau. Tapi kok kakinya dua. Saya bilang kakinya kok dua. Saya bilang, Sun, ini Sone tenang lah, Kak. Beta Sone tenang lah. Jadi dia mau terkam, Kak. Dia mau terkam. Hanya beta sepikir kalau resikonya terkam, kalau beta Sone mampu lawan dia ke mana, Kak. Ini posisi jauh. Dari Kupang ke sana jalan 4 jam. Ya sudah, beta putuskan sudah sama teman bilang, cepat. Jadi teman tanya, kok kenapa nih kok cepat-cepat? Dia bilang, cepat sudah gulung reel, cepat gulung cepat. Langsung saya pindah ke tenda, Kak, ke base camp. Karena memang itu tingginya kurang lebih sekitar hampir 3 meter, Kak. Matanya itu sedikit menyala sedikit, Kak. Iya memang mengerikan ya. Berarti memang dia juga. Dia bertanduk, Kak. Iya. Dia bertanduk. Dia yang di tempat itu ya. Iya. Jadi dia tidak mau ada orang yang datang Iya. ya di tempat itu. Kalaupun ada yang datang menjadi korban dong ya. Benar. Seperti itu ya. Oh, itu pengalaman yang ya bersyukurnya bulan purnama ya. Bulan purnama. Bulan purnama itu ikannya banyak nggak sih kalau bulan purnama? Biasanya kata orang. Mitosnya tuh, Kak, sebenarnya tuh kalau mitos orang bilang tidak ada ikan. Iya, mitosnya kan katanya tidak ada ikan. Karena memang kepingin tuh, Kak, memang kita sudah kayak 2-3 minggu itu tidak pancing tuh, Kak. Itu kita memang sudah Sone tenang di rumah. Ya harus pancing biar mau bulan terang kayak mau apa, yang penting Pancing dulu nih. kalau ke laut, kita lihat laut, kita putar kopi aja, kita makan aja, tenang. Iya. Jadi itu memang malamnya itu tidak ada rencana. Jadi sama teman-teman bilang, weh sudah lama, 1 minggu Sone mancing nih. Bilang itu sudah, jalan ambil mobil ya, oke gas malam itu. Tanpa ada rencana. Ke tempat itu. Padahal sampai di sana baru ya ampun, bulan purnama full moon. Jadi memang kebetulan juga ada si makhluk ini, jadi mendingan cepat udah kita selesaikan aja dan kembali ya. Iya. Pernah ada kejadian yang diikuti sampai rumah? Kalau sampai di rumah, Kak, untuk sekarang lebih banyak tidak ada, Kak. Tidak ada ya? Ya, kebanyakan tidak ada. Lebih banyaknya mereka tuh kalau sudah Pokoknya sudah jauh dari itu wilayah, ya radius dia tuh, Kak. Dia dong punya wilayah sendiri, ikut bisa lagi. keluar dari wilayah kan Kak. seperti itu. Baik, kalau di tempat kejadian kayak di pantai begitu, pernah ada teman yang kerasukan? Kalau kerasukan belum ada, Belum Kak. ada ya? Belum ada. Kita sebaiknya selalu tidak menjaga, juga ya. ya. Tidak. Kita menjaga saja. Fokus utama memancing Iya. ya, dan niatnya juga baik, makanya tidak masalah ya, Kak Ade ya. Oke, Kak Ade, menarik sekali cerita-cerita pengalaman horor ya. Ternyata mau di darat, mau di laut, di pantai, banyak mereka ya di sana sini ya, begitu ya Kak Ade. Dan bersyukurnya Kak Ade ini mampu untuk menjaga diri juga, membentengi diri begitu. Nah, mungkin ini yang bisa disampaikan nih kepada BNS Squad yang saat ini sedang nonton kita begitu. Pesan dari Kak Ade buat mereka, apa yang sebaiknya dilakukan begitu. Seperti Kak Ade nih mampu membentengi diri begitu untuk disampaikan kepada BNS Squad biar mereka juga sama kayak Kak Ade, mampu gitu. Silakan, Kak. Ya. Jadi, Kak, untuk para angler
atau pemancing-pemancing untuk semua pemancing. Kalau khususnya memancing di darat atau land base, kalau ke tempat-tempat yang dianggap sedikit jauh dari tempat kita atau tempat yang belum pernah orang masuk, mungkin harus harus pandai-pandai membawa diri. Kedua, jangan merusak daerah-daerah di sekitar situ. Harus menjaga lingkungannya. Begitu juga dalam hal seperti buang sampah sembarang. Dan juga jangan merusak alam. Jadi di situ tidak boleh kayak kita hobinya mancing, tetapi kita mau asal-asal bikin rusak alam itu, dalam arti mengambil ikan sembarang gitu. Jadi porsinya ikan masih kecil, sudah diangkut aja, tidak mau dilepas, dirilis. Kedua, masalah seperti pemilihan lokasi. Jadi kalau kita mau ke lokasi pancing, harus lihat lokasinya, posisinya jangan dekat-dekat dengan tebing, jangan dekat pohon besar, menyangkutnya keselamatan kita. Jadi saya sarankan untuk cari tempat seperti tempat lapang, tempat-tempat yang datar, biar supaya untuk menginap lebih nyaman. Saya pikir di situ, Kak. Baik. Dan bentengi diri dengan doa ya. Benar, selalu Kak. Ya, ke tempat Iya. baru apalagi ya. Iya. Gitu ya, Kak Ade. Dan Kak, mungkin kalau untuk masalah doa, semuanya bisa doa, tapi intinya kalau intinya satu percaya. Sungguh-sungguh dong berarti. Harus percaya, dong. Kak. Tapi kalau bilang cuma untuk mengimani saja tapi tidak percaya, tidak bisa, Kak. Jadi kalau kita harus percaya, mengamini tapi tidak percaya iya. ya. Jadi kalau lihat seperti makhluk-makhluk astral atau ketemu, memang semua orang takut, Kak. Iya. Tetapi intinya satu, Kak. Dalam hati kecil harus ngomong kalau kita percaya tidak ada Tuhan. Tidak ada yang lebih besar kuasanya selain lebih tinggi, ketempun Tuhan ya. Baru satu, Kak, kita nih bahwa makhluk paling mulia, Kak. Iya. Bahwa itu makhluk-makhluk itu tidak mungkin melebihi kita manusia. Itu saja, Kak, pesan saya. Baik, terima kasih Kak Ade ya sudah jadi Terima kasih, narasumber Kak. juga di BNS Mirror dengan ceritanya Iya. yang luar biasa mengerikan dan juga bisa menjadi pelajaran ya buat kita khususnya angler ya Iya. sebutannya untuk para pemancing ikan. Baik, untuk Anda juga BNS Squad yang ingin mengirimkan cerita seram Anda, jangan lupa kirim ke email kami di baomongnonstop@gmail.com di bawah ini ya. Serta jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi video-video terbaru dari Mirror. Dan ingat, tim misteri horor kita, percaya atau tidak, mereka ada. Kita lihat di kamar mandi luar ada sosok perempuan yang ngintip. Ngintip beta. Kan orang bilang kan kalau plesetan atau begitu kan pasti sakit. Bisa jadi langsung meninggal. Tapi bingungnya bisa sakit. Ada penampakan apa yang pernah dilihat? Mungkin yang baru-baru ini ada kok, yang baru-baru ini. Yang baru-baru itu yang di jalan bawah.